Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Teknik Mengajar Reading dan Writing untuk Anak Usia Dini. Disusun oleh kelompok 3, Julia Eri Cahyadi, dan saya sendiri Fitriyanti. Teknik mengajar reading untuk anak usia dini. Ada dua metode umum dalam mengajarkan anak belajar membaca dalam bahasa Inggris, yaitu Wallen, Lemon, Edwards, and Sponitz. Wallen, Lemon, and Sponitz adalah suatu metode belajar membaca dengan menjadikan bahasa sebagai salah satu kesatuan tidak terpisah. Belajar membaca juga harus sesuai dengan konteksnya. Metode ini lebih menekankan pada arti suatu kata. Contohnya ketika melihat kata cat, kucing, anak langsung diberitahu bahwa itu bacanya cat, dan itu artinya kucing. Biasanya anak belajar membaca dengan sistem mengingat memori kata yang sudah pernah disebut. Kelebihan metode ini adalah anak lebih cepat bisa membaca, tapi akan kesulitan ketika harus menuliskan. The Phonics adalah suatu metode belajar membaca melalui huruf dengan cara mengejakan satu persatu. Misalkan cat, kucing, arti dieja ket dan dibaca cat. Setiap kata diurai menjadi huruf-huruf. Karena belajar melalui mengeja maka akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa membaca. Tapi kelebihannya anak lebih mudah ketika harus menuliskan kata yang dia dengar. Untuk memudahkan anak belajar dan membaca, kita sebagai pendidik sebaiknya memilih buku-buku yang sesuai dengan tingkatannya. Misalnya anak yang baru mulai membaca. Sebagai pendidik kita memilih buku-buku yang hanya terdiri dari satu kata, misalkan halaman pertama ada gambar buah apel dan di bawahnya ada tulisan "The is apple". Setelah itu bisa dicoba dengan kata yang lain, misalkan I like banana. Anak bisa membantu sendiri buku-buku seperti itu atau mendapatkannya melalui Reading and the Z. Mengucap kata dalam bahasa Inggris dengan benar merupakan langkah pertama sebelum anak belajar membaca. Menulis dan melatih kemampuan mendengar. Kunci untuk memulainya adalah melalui fonik. Fonik itu adalah metode dalam mengajar, membaca dan pengejaan dalam bahasa Inggris dengan cara memberikan kesadaran akan hubungan antara bunyi dan pengejaan. Dalam kata lain, jika anak Anda belajar aturan fonik dan melatihnya, maka 80% kosakata dalam bahasa Inggris dapat ia ucapkan dengan baik. 4 langkah penting dalam pembelajaran fonik. 1. Belajar pengucapan huruf dan pengucapannya dalam sebuah kata. Sebutkan nama kata dari bunyinya. Contoh huruf B disebut B, tapi dalam sebuah kata diucap sebagai B. Yang kedua, perkenalan kombinasi konsonan dan vokal, seperti pada kata cat, dog, map. Yang ketiga, belajar aturan vokal panjang dan kombinasi vokal yang terdapat pada kata-kata seperti made, word, dan lain. Langkah 4, belajar dan berlatih kombinasi konsonan dan vokal dalam dua suku kata atau lebih. Contohnya, seal, fat, plant, sun. Tip berlatih fonik dengan metode yang tepat. 1. Siapkan papan tulis kecil di rumah dan tuliskan kombinasi suku kata dan mulailah mengucapkan dan membaca bersama mereka. Dengan cara ini mereka dapat mengerti. Yang kedua, gunakan suku kata yang ada kemudian mulai membentuk kata dari suku kata tersebut. Contoh, Anda dapat menggunakan kombinasi SH dan mulai memberi contoh kata yang dapat berbentuk dari suku. Teknik mengajar writing untuk anak usia dini. Ini adalah tahapan yang paling sulit dalam belajar bahasa Inggris, karena ada banyak aturan yang harus dipatuhi. Biasanya,
orang Indonesia pasti akan kesulitan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Sebenarnya bukan karena tidak bisa, melainkan karena takut salah. Padahal, meskipun kita salah mengucapkan susunan beberapa kalimat atau salah kata bahasanya, lawan bicara kita pasti mengerti. Tapi lain halnya dengan menulis. Ketika kita melakukan banyak sekali kesalahan, tata bahasa dan cara pengejaan bisa jadi orang yang membaca tulisan kita tidak mengerti apa yang kita tulis. Karena ini relatif sulit, maka menulis menjadi tahapan terakhir. Sebagai pendidik, kita tidak boleh terburu-buru mengajarkan grammar atau menulis apabila anak belum menguasai 3 tahap sebelumnya. Untuk mengajarkan anak grammar, sebaiknya dilakukan secara implisit melalui buku yang berisi kalimat-kalimat yang berpola sama. Misalkan, apabila halaman pertama berisi kalimat past tense, maka halaman-halaman berikutnya juga berpola past tense. Sehingga setelah beberapa kali pengulangan, anak bisa mendapatkan gambaran kapan kalimat bentuk past tense itu digunakan. Jika anak diajarkan grammar secara eksplisit, yaitu dengan penjelasan panjang lebar mengenai past tense, lengkap dengan rumus yang harus dihafal, maka anak akan kebingungan dan akhirnya malah merasa takut untuk menulis. Seperti ketika berbicara, anak sebaiknya memulai dengan menulis satu kata, kemudian satu kalimat pendek, lalu satu kalimat panjang, kemudian satu paragraf, dan seterusnya. Mungkin nanti tanpa kita sadari tiba-tiba anak sudah bisa menulis satu buku dalam bahasa Inggris. Cara mengajari anak belajar menulis sejak dini. 1. Gunakan krayon atau pensil grip. Dikutip dari laman resmi Understood, untuk membantu anak mendapatkan pemahaman yang lebih baik ketika dia mulai belajar menulis, pertimbangkan untuk membeli krayon atau beberapa pensil grip. Krayon memudahkan anak menggenggam serta melatih motorik halus, sementara pensil grip bisa mempermudah anak bisa memegang pensil dengan baik. 2. Cara mengajari menulis huruf. Setelah anak belajar menulis namanya dalam huruf besar dan kecil, ajarkan sisa huruf kapitalnya. Dilansir dari laman Parents, menurut John Olsen, seorang terapis okupasi, berkata, mulailah dengan huruf lurus seperti E, F, H, I, L, dan T. Lalu yang melengkung seperti B, C, D, G, J, O, P, Q, dan S. Dan akhiri dengan diagonal seperti A, K, M, N, R, V, W, X, Y, dan Z. 3. Trik untuk membantu anak mengingat huruf. Berikut petunjuk untuk mengajari huruf kapital yang rumit dari Cara De Bonis, pengawas prasekolah di Yarville, New Jersey. Huruf B adalah garis dengan 2 gelembung. Huruf D adalah garis dengan 1 perut besar. Huruf I adalah orang dengan topi dan sepatu. Huruf H adalah 2 jalan yang dilintasi jembatan. Huruf Q adalah roda dengan penyangga. Huruf Y berbentuk seperti dasi. 4. Buat aktivitas writing time dengan bahan makanan. Anak bisa melatih menulis di atas bahan makanan. Misalnya, orang tua memakai tepung, seperti sebarkan tepung di tutup kotak sepatu atau di piring, lalu mintalah anak menggunakan jari telunjuknya untuk menggambar huruf dan bahkan menulis kata-kata kecil. Bantu anak mengingat untuk bergerak dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Menulis dengan cara ini akan membantunya mempelajari bagaimana rasanya membuat huruf tanpa harus khawatir tentang bagaimana memegang pensil atau krayonnya. 5. Gunakan permukaan bertekstur sebagai alas untuk menulis. Menggunakan permukaan bertekstur dapat membantu anak merasakan gerakan menulis. Untuk mendapatkan permukaan yang bertekstur, minta anak meletakkan kertasnya di atas sesuatu yang bergelombang, seperti kertas amplas atau tatakan plastik yang kasar. Kesimpulannya, bahasa Inggris harus diajarkan kepada anak sejak usia dini karena dampak dari globalisasi dan bahasa Inggris juga menjadi bahasa internasional. Pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini dilakukan secara bertahap
dan diajarkan hanya sebatas pengetahuan atau dasar-dasarnya saja, tidak secara mendalam. Pembelajaran bahasa Inggris bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan nyanyian ataupun permainan agar anak tidak merasa bosan dan lebih semangat dalam belajar bahasa Inggris. Peran orang tua juga penting dalam proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris di rumah meskipun dalam waktu yang singkat agar bahasa Inggris anak semakin berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila kami ada salah dalam penulisan dan salah kata dalam penyebutan, mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.